Shalom Betani Batam Community, bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus, Matius pasal 6, sekarang masuk ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan Bapak Ibu ayat yang kelima dan keenam dari Matius pasal yang keenam. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya yang dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang keenam, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekarang Tuhan Yesus masuk kepada kewajiban agama yang kedua. Kemarin kita belajar kewajiban agama tentang memberi sedekah. Kita tidak perlu pamer untuk hal itu Bapak Ibu. Kalau orang mengetahui apa yang kita lakukan ya sudah. Tapi kita tidak dengan sengaja supaya orang tahu kita melakukannya. Sekarang kewajiban agama yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada warga kerajaan Allah, murid-muridnya. Apa kewajiban agama kita yang kedua yang sedang diterangkan oleh Tuhan Yesus di bagian ini tentang hal berdoa. Semua agama mengajarkan doa. Semua aliran kepercayaan punya doa-doanya. Kekristenan Bapak Ibu juga diatur dalam hal berdoa. Ada aturan yang kita perlu renungkan dan perhatikan dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kewajiban agamamu adalah berdoa. Salah satunya adalah berdoa. Di dalam berdoa, Yesus mengatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya, berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Perhatikan Bapak Ibu, berdirinya tidak salah. Tetapi kemudian supaya dilihat orang. Itu yang perlu digarisbawahi. Mereka berdoa supaya dilihat orang. Mereka berdoa supaya dianggap rohani, dianggap orang yang terpandang. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengkritisi luar biasa. Di ayat yang ke-6, Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, ini Bapak Ibu kewajiban kita. Ingat baik-baik sebagai seorang yang beragama, kita punya kewajiban dalam ibadah kita. Dalam hal berdoa, dia berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah rahasia berdoa yang efektif. Apakah rahasia berdoa yang efektif? Perhatikan ini Bapak Ibu. Rahasia berdoa yang efektif adalah berdoa dengan rahasia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, berdoa, masuk kamar. Waktu Bapa melihat di tempat yang tersembunyi itu, maka dia akan menjawab doa, membalaskan kepadamu. Firman Tuhan berkata begitu. Kembali lagi kita diingatkan, kewajiban agama memang sebuah kewajiban yang bersifat sangat pribadi. Bersifat sangat khusus hanya untuk orang tersebut. Karena itu kewajiban agama yang bersifat sangat pribadi ini harus dilakukan juga dengan sangat pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini kita sedang merenungkan tentang berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan betapa pentingnya kewajiban agama ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah secara rahasia. Itulah rahasia berdoa yang efektif. Berdoalah bukan supaya A, B, C, D, bukan. Berdoalah supaya kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, bercengkrama, bersahabat karib dalam doa kita sungguh-sungguh menikmati Dia dalam persekutuan yang indah itu, maka Allah akan membalaskan doa kita dari tempat yang tersembunyi itu. Bapak Ibu, Betani Batam Community, bahkan hari ini, ketika engkau beraktivitas, apapun aktivitasmu, engkau bisa sambil berdoa di dalam hatimu. Mungkin orang melihat engkau menjaga toko, tapi hatimu sedang berdoa kepada Tuhan. Mungkin orang melihat engkau sedang ada di kantor mengerjakan tugasmu. Sambil engkau mengerjakan tugasmu, engkau pun bisa berdoa secara tersembunyi dari hati yang paling dalam. Bahkan jika engkau punya waktu yang khusus, engkau masuk ke dalam kamarmu, berdoa secara kusuk dengan Dia saja. Maka Tuhan akan membalas dari tempat yang tersembunyi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan firman Allah sepanjang hari ini. Kita wajib melakukan kewajiban agama kita
dalam hal berdoa ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.